Ya, oke, sudah saya record ya. Sudah mulai record. Nah, balik ke sini lagi. Jadi tadi itu kan untuk satu putaran ya. Nah, bisa jadi partikel itu kan muter di titik yang sama berkali-kali. Contohnya di sini bisa sampai 100.000 kali gitu. Karena dia masih disimpan di storage ring gitu misalnya. Nah, jadi boleh jadi kalau cuma satu putaran itu nggak kelihatan dia itu stabil atau enggak. Lah, ini kalau putarannya sampai segini, artinya seandainya dia itu tidak stabil, satu putaran itu mungkin gesernya cuma berapa mikrometer gampangnya kayak gitu. Nah, tapi kalau sampai muternya sampai 10,5 dan ketidakstabilannya itu terakumulasi, pergeserannya bisa jadi signifikan, partikelnya bisa hilang gitu, nabrak bagian atas misalnya. Nah, jadi kita perlu tahu gimana caranya menentukan lintasan tadi itu stabil nggak sih untuk putaran yang sekian banyak. Oke, jadi kalau gampangnya kalau n sama dengan 4 itu kata dia bukan tugas yang mudah. Nah, tapi kalau sampai sekian, jadi M pangkat N pangkat 10 pangkat 5, di pangkatnya double, itu nggak mungkin. Nggak mungkin dikerjakan. Jadi ini saya untungnya nggak, nggak harus seperti ini, karena ada teknik yang bisa kita pakai untuk menghitung. Untuk menentukan dia itu stabil atau enggak, tanpa harus ngitung berkali-kali. Oke. Jadi tekniknya kita mau pakai eh, persamaan eigenvalue. Jadi bisa dilihat kalau di sini, ini kan operasi matriks ya. Secara umum, matriks itu kalau kita kenakan ke suatu vektor, vektornya akan berubah. Oke. Ini contohnya sebetulnya, oh ya. Nah, jadi misalnya saya punya vektor ini, eh, matriks kolom 3 4 vektor ya, dioperasikan dengan suatu matriks persegi seperti ini, hasilnya adalah seperti ini. Dan kalau kita plot di apa itu namanya? Di, kalau kita plot vektornya 3 4 itu kan kurang lebih sekian. Ini 3, ini 4, sorry. Ini 3, ini 4. Berarti di sini kan. Nah, 4 6 eh, itu di 4 di sini, 6 di sini. Jadi ini. Nah, kita bisa lihat bahwa transform apa namanya operasi matriks ini menyebabkan dia berubah magnitudo dan dia juga berubah arah. Jadi secara umum kayak gitu. Nah, kita maunya itu ini akan jadi lebih gampang seandainya dia itu nggak berubah arah gitu. Oke. Jadi kita pengennya operasinya bentuknya seperti ini. Jadi dia hanya berubah magnitudo nggak berubah arah. Jadi misalnya ini Z awal itu kayak gini. Vektor awalnya itu ini. Setelah kita operasikan dengan matriks, dia jadi kayak gini. Dia hanya berubah magnitudonya, tapi arahnya sama. Bisa dilambangkan dengan yang kedua ini. Dia kan cuma nanti dikalikan dengan suatu skala. Di arahnya nggak berubah. Oke. Nah, terus kita coba turunkan. Seperti apa yang memenuhi ini nih? Kita kasus khusus ya. Karena kita pengen tetap relevan dengan yang kita bahas tadi, jadi kasus khusus. Oke. Kasus khusus M 2 kali 2, matriks 2 kali 2, Z juga 2 kali 1 berarti ya. 2 baris 1 kolom. Eh, jadi tetap sama kayak tadi. Jadi kalau kita jabarkan ini, itu dapat bentuknya kayak gini. M11, M12.
M21, M22, Z aksen sama dengan lambda. Lambda itu kita bisa tuliskan lambda kali suatu matriks identitas ya. Lambda nol nol lambda. Nah, ini kalau kita pindahkan ke kiri kita dapat 2 2 Z aksen. Oke, jadi kita dapat ini dan aturannya adalah determinan M kurangi I lambda harus sama dengan nol. Nah, ada yang tahu nggak kenapa ini berlaku? Dapat dari mana nih? Jadi kalau jadi mat- persamaan di kiri itu yang ini itu mengindikasikan bahwa determinannya itu harus sama dengan nol untuk kasus yang non trivial. Kenapa coba? Ada yang tahu? Halo? Halo, halo. Aku eh, belum pernah dijelasin tentang itu. Ah, ya udah sekalian di sini berarti ya. Jadi, kan ini kan saya punya persamaan M Z sama dengan I ya, I lambda Z. Saya tuliskan I biar itu jelas kalau dia itu sebenarnya matriks identitas. Z. Nah, kita pindahkan ke kiri kan dapatnya jadi M min I lambda. Sorry, I lambda benar ya. Nah, misalnya ini kita tuliskan sebagai matriks B gitu. Jadi BZ sama dengan nol. Nah, kan kita bisa kalikan kedua ruas dengan B min 1 kan. Inversnya B. B min 1, B, Z sama dengan B min 1, 0. Ini jelas 0 ya. 0 sama dengan B min 1B sama dengan identitas. Identitas kali Z sama dengan Z. Nah, ini berarti bahwa Z sama dengan 00. Trivial. Artinya, persamaan ini tuh terpenuhi kalau Z-nya sama dengan 0. Persamaan ini terpenuhi bila Z sama dengan 0. Tapi kita tidak mau hal tersebut. Kita tidak ingin hal tersebut. Jadi ini namanya solusi trivial ya. Kita pengennya itu Z itu harusnya nggak sama dengan 0 gitu. Kalau nggak Z-nya nggak sama dengan 0, berarti ini kita nggak bisa asumsi bahwa B min 1 nggak gini nggak boleh terjadi yang kayak gini. Satu-satunya cara supaya B ini nggak terjadi adalah B min 1 harus tidak ada. Nah, kalau B min 1 nggak ada, berarti B-nya itu nggak punya inverse. Ciri-cirinya matriks yang nggak punya inverse adalah determinan matriksnya harus sama dengan nol. Oke, jadi di sini eh, determinannya B, nah, artinya det B harus sama dengan nol. Kita anggap B adalah M kurangi I lambda, sehingga determinan M kurangi I lambda harus sama dengan nol. Gimana? Jelas nggak? Jelas, Mas. Oke. Jelas, Jadi Mas. gitu ya. Kalau suatu ketika ketemu ini lagi, jadi saya udah ketemu misalnya dari zaman zaman SMA gitu kan ngerjain osilasi terkopel dua pegas itu selalu muncul persamaan ini kok tiba-tiba dikasih tahu determinannya nol itu dari mana ya dari sini. Jadi kalau determinannya nggak nol dia punya inverse. Kalau dia punya inverse solusinya trivial. Satu-satunya cara supaya solusinya itu nggak trivial adalah dia nggak boleh punya inverse yang artinya determinannya harus sama dengan nol. Terus hubungannya inverse sama determinan itu apa? Nah ini inverse matriks nanti cek di Wikipedia ya. Saya lupa. Jadi B minus 1 itu kalau nggak salah A join B ya, A join atau bukan? A join B per
B, determinan B. Nah, jadi kalau determinan B-nya sama dengan nol, ajoin per nol itu kan tak terhingga. Itu bahasa lainnya tidak ada. Jadi determinannya kalau dia nggak nol, B minus 1 itu ada. B pangkat minus 1, inverse B. Saya lupa nih rumusnya kayak gini. Tapi yang jelas rumusnya inverse matrix itu kayak gini. Oke. Atau persamaan yang kiri bawah bisa kita jabarin, terus nanti kita ketemu kalau determinan matriks yang paling kiri itu harus sama dengan nol, supaya Z tidak nol. Hmm, bisa, Bu. Coba, coba deh. Bisa, Maksudku bisa. kan ini kan biasanya kalau kalau ngerjakan coba di buku mekanika klasik lah, buku David Morin biasanya kepentok udah sampai sini habis itu nggak tahu mau ngapain gitu. Dia dia cuma nulis tiba-tiba determinan sama dengan nol gitu. Ya, Determinan. di sini dijelasin di bukunya Living Good. Di Oh, persamaan 338, 339 itu kan dia hmm. jabarin eh, perkalian matriksnya. Terus dapat dua persamaan, dua-duanya sama dengan nol. Terus Nah, eh, yang kalau ini nggak salah Z aksennya disubstitusi. ini itu sama ini sama loh. Ini di tiga tiga Iya, delapan ini toh. 338, 339. Ini disubstitusi dari mana Z aksen ini? Z sama Z Z aksen. aksennya disubstitusi dari 339. Nanti ketemu persamaan, terus Z aksen kan udah disubstitusi, jadi tinggal tersisa Z. Dapatnya Z sama dengan nol gitu. Salah satu solusinya Z sama dengan nol, tapi kita nggak pengen solusi yang itu. Jadi eh, solusi yang satunya ya determinan matriks yang kiri tadi sama dengan nol. Eh, tapi di sini orang nggak bahas itu sih kan. Eh, Enggak, ini kan tapi kan satu persamaan ya dan kita nggak bisa substitusi sebetulnya. Hmm, jadi Z aksen dari 339 disubstitusi ke 338. Iya, Apa ya? Dua, ini minus ya. Bisa taruh luar aja. Dan satu dua, dua satu Z. Oh, iya iya kalau kayak ini Z-nya sama dengan nol. Kita bisa selesai dengan mudah kalau Z-nya sama dengan nol. Kalau Z-nya nggak sama dengan nol, Z-nya bisa dicoret. Ya, tapi ini kan khusus ya, dua matriks dua kali dua. Nanti kalau tiga kali tiga lebih repot lagi. Jadi yang saya ceritakan tadi itu untuk umum, maksudnya bahkan untuk yang dimensinya sangat tinggi sekalipun, misalnya buat mekanika kuantum. oke oke. Ya, induksi paling kalau kalau pakai ini. Paling-paling kalau misalnya persamaannya dijabarin nanti jumlah persamaan linearnya kan Mm-mm. nambah lagi itu sampai n, terus disubstitusi satu-satu ntar dapat lagi. Aha. Ini definisi definisi determinan untuk matriks 3 kali 3 sama 2 kali 2 kan nggak, apa ya istilahnya, eh nggak sama gitu ya, sama cuma ada Hmm. bedanya. Ya, 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 memang lebih apa namanya ini kebetulan masih ya dua kali dua jadi cepat lah ya. Karena kalau udah tiga kali tiga empat kali empat kalau kita mau ngerjain ini kan nggak praktis. Iya, Jadi langsung yang tadi ya, kita bisa tahu untuk yang apa namanya bahwa determinannya harus sama dengan nol. Nah ini
bagian determinan sama dengan nol, kalau dijabarkan bentuknya sama dengan ini. Ini saya setting the determinan equal to zero. Jadi dia juga sama kok ngeset determinannya sama dengan nol. Oke. Kita dapat persamaan ini. Ya, tinggal apa namanya ini tadi di eh, jadi persamaannya kan kayak gini. Jangan lupa ya matriksnya M11 min lambda M22 min lambda. Ini det. Jadi langsung kali kurang dapat persamaan di bawah, jabarkan dapat persamaan ini. Jadi tinggal tinggal ini penjabarannya aja. Nah, terus dia itu pengen nunjukkan bahwa suku terakhir itu nilainya sama dengan satu. Gimana caranya? Nah, kita ngikuti teknik yang diajari di buku ini ya. Jadi jadi ini kalau kalau kita mau kerjakan langsung kan panjang. Nah, kita ternyata bisa mendapatkan informasi bahwa ini sama dengan satu. Jadi triknya kayak gini. Kan tadi persamaan awalnya itu kan kayak gini toh. Jadi misalnya ada dua dua syarat awal gitu. Jadi D kuadrat Z A itu pakai UV soalnya U sama V itu kalau ditulis mirip jadi biar nggak bingung tulis A sama B aja. Tambah omega kuadrat bener ya? Udah nggak omega lagi tadi. Dan per R kuadrat ZA sama dengan nol. Ini untuk syarat awal A gitu misalnya. Untuk kasus A persamaan geraknya sama tapi syarat awalnya beda. Kuadrat ZB. Nah, ini kita yang kiri saya kalikan dengan ZB, yang kanan saya kalikan dengan ZA. Nah, terus kita kurangkan. Kalau kurangkan ini coret kan. Jadi dapat ZB kurangi ZA. Nah, ini kan DL-nya bisa dikeluarkan. Nah, ini tuh sama dengan eh, D, DL, ZB, DZA, DL kurangi yang sini ya. DZB, DL, DZA. Ini suku pertama, terus yang suku kedua minus minus itu saya taruh sini ya. D, DL, ZA, DZB, DL kurang ini ya, dikurang dalam kurung semuanya. DZA ini sama dengan nol. Ini kan sama ya, minus minus coret. Terus ini apa namanya turunan itu bersifat distributif terhadap penjumlahan. Jadi kita punya DDL, ZB, ZA, DL kurangi ZA, DZB, DL sama dengan nol. Alias, oke. Sorry kok sama dengan nol. Sama dengan konstan.
Jadi turunannya sama dengan nol berarti kan kurung yang di dalam kurung itu konstan terhadap L. Ini ya. Nah, ini disebut sebagai Wronskian dari persamaan 315. 315 yang mana? Wronskian dari persamaan ini. Wronskian sangat kepakai ya, teman. Kalau di mekanika kuantum, kalau mau menentukan ground state dari, kalau belajar medan kuantum, mau menentukan ground state dari suatu apa namanya osilator osilator harmonik medan, pak ground state dari suatu medan pakai pakai ini. Bahkan di ground state yang nggak umum sekalipun, misalnya buat ruang lengkung gitu. Ya, kita nggak bahas itu tapi. Oke, yang jelas ini konstan gitu. Jadi di setiap titik harusnya ini tuh nggak berubah ya. Jadi maksudnya kan ada dua persamaan tadi, ada ZA, ada ZB kan. ZA itu mulai dari sektor pertama kan. Terus ini awal dari sektor pertama, ini keluar dari sektor pertama. Itu Ronskiana di sepanjang jalan itu konstan terus. Nah, artinya persamaan ini harusnya berlaku. Jadi gambar lagi sektor F yang nggak lupa. Eh, Kayak gini. Jadi ini ada ZA1, ada ZB1, di sini ada ZA3, ZB3. Ini konstan. Wronskiannya dari satu sektor ini selama selama dia lewat sini nggak berubah. Jadi harus berlaku bahwa apa tadi? ZA ZA dulu atau ZB ZB ini? ZB3 DZA3 DL kurangi ZA3 DZB3 DL itu harus sama dengan ZB1 DZA1 DL kurangi ZA1 DZB1 DL. Nah, kita tahu kan bentuknya Z, relasi antara ZB3 dan ZB1 ZB3 DZB3 DL. Ini saya pakai aksen aja ya biar simpel ya. Jadi kita tuliskan, sorry ya. Dan yang lain-lain juga sama. Kan kita tahu relasinya tuh perkalian matriks tadi, satu magnet tambah satu straight ya, perkalian satu sektor. Dan tinggal substitusi. Nah, nanti dapat persamaan ini setelah substitusi. Oke, kita coba. eh yang ini jangan dihapus. Berarti yang dihapus yang ini. Tapi sejauh ini ada yang mau ditanyakan enggak? Belum ya. Belum ada, Mas. Nah, kalau mau langsung ada yang tanya, tanyakan langsung. Ya, moga-moga sempat ini sampai hari ini sampai instabilitas. Nah, tinggal substitusi. Jadi tadi kan eh, kalau nggak salah gini ya. ZA3, Z aksen A3 dengan M11, M12, itu M22, A1, sorry, ZA aksen 1. Nah, ini kalau yang B tinggal diganti A-nya sama B. Nah, udah tinggal substitusi. Jadi yang di sini ZB3 itu sama dengan ZB3 sama dengan M11, oh panjang. M11 ZB1 tambah M12 ZB1 aksen kali ini kan DZA3 ya.
eh, M21 ZA1 tambah M22 ZA1 aksen. Ini ya, ini kali, sorry. Terus ini suku ini sudah. Nah, kemudian yang selanjutnya kurangi M11 ZA1 tambah M12 ZA1 aksen kali M21 ZB1 tambah M22 ZB1 aksen. Itu harus sama dengan eh, Z A1 ya benar. Sorry, ZB1 ZA1 aksen kurangi ZA1. Nah, perkaliannya agak panjang. Tapi bisa kelihatan lah ya. Nah, kita mending kita kerjakan pelan-pelan ya. Dan di papan yang baru. Sebentar. Kalau share, nggak bisa full screen. Udah kelihatan whiteboardnya? Kelihatan cuma eh, ini kan tinggal penjabaran. Oh iya, Eh, Mungkin penjabarannya kita skip aja. ya udah langsung lah ya. Ya, ngomong-ngomong ini kan Hmm. M11, M21 itu kan semuanya komponen matriks kan. Ya, Jadi udah komut. ya ini angka. Satu Oh, satu oke oke. satu dua yang dua dua itu angka. Ya bukan matriks lagi. Ya tinggal substitusi aja. Nanti dapat persamaan ini. Nah kita bisa pakai rumus kuadratik ya. Nah, rumus ABC itu buat dapatkan nilainya lambda. Yang pakai lambda sama dengan minus B. Bentar. Minus B plus minus kuadrat min 4AC. Di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan minus M11 plus M22, C sama dengan 1. Dan tinggal substitusi, masukin dapat dua persamaan. Nah, ini yang plus, dapat yang ini yang plus, ini yang minus. Oke. Jadi ada dua nilai Z. Jadi intinya dari matriks M11 kan kita nggak tahu Z itu apa ya sebetulnya ya. Jadi Z itu kita anggap kita pura-pura tahu sebelumnya gampangnya gitulah. Nah, kita kita anggap seakan-akan dia ada dulu gitu. Terus kita coba hitung setelah dari suatu matriks M. Matriks M-nya kita tahu, tapi Z-nya kita nggak tahu. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata ada dua eigenvalue, ada dua eh, jadi kalau matriks M itu dikenakan ke suatu vektor, nah vektornya kita nggak tahu, itu ada dua solusi yang bikin vektor yang kita tadi nggak tahu itu jadi berubah panjangnya. Jadi ada dua eigenvalue lah ya gampangnya, lambda A sama lambda B. Nah, nggak biasanya bukan ya, eigenvalue beda itu pasti eigenvektornya juga beda. Oke?
Ya, eigenvektor beda bisa punya eigenvalue yang sama. Jadi satu eigenvalue bisa jadi punya beberapa eigenvektor. Itu kasusnya namanya degenerate atau merosot kalau bahasa Indonesianya. Nah, tapi kalau eigenvalue-nya beda, harusnya eigenvektornya juga beda. Oke. Jadi nggak ada satu eigenvektor punya dua eigenvalue yang beda itu nggak mungkin. Ya. Jadi kalau ada dua eigenvalue dengan nilai berbeda, pasti eigenvektornya juga ada dua dengan nilai yang berbeda. Oke. Gitu ya. Nah, kita sebut jadi lambda A yang plus, lambda B yang minus. Ada dua vektor yang memenuhi ini kita sebut sebagai ZA dan ZB. Sehingga sedemikian rupa sehingga kalau MZA sama dengan lambda A ZA dan MZB sama dengan lambda B ZB. Nah, ZA sama ZB ini buktinya gimana ya? Tapi karena dia itu eigenvektor dari dua eigenvalue yang berbeda, nggak mungkin merosot. Artinya dia itu pasti tegak lurus satu sama lain. Jadi kalau kita kalikan ZA dot ZB, jadi dot itu maksudnya ditranspos terus dikalikan ya. Itu harusnya nilainya sama dengan nol. Artinya dia ortogonal. Nggak harus ortonormal sih di sini. Jadi nggak harus ZA dot ZA sama dengan satu ya. Tapi yang jelas dia harusnya ortogonal. Nah, karena dia ortogonal, kita itu bisa membangun vektor apapun, syarat awal apapun sebagai kombinasi linear dari ZA sama ZB. Jadi misalnya syarat awalnya adalah Z0 itu sama dengan katakanlah A kali ZA tambah B kali ZB. Kenapa? Karena ZA dan ZB saling ortogonal. Ortogonal artinya saling tidak tergantung satu sama lain. Kalau saya ubah ZA, misalnya ZA-nya saya stretch gitu, saya tarik tambah panjang, maka ZB-nya fix, nggak berubah. Jadi gampangnya kalau di dua dimensi kan, misalnya saya punya ini mat vektor ya, ini arah I, ini arah J. Nah ini itu adalah arah ZA, misalnya ini arah ZB, misalnya ganti aja. Oke, jadi vektor apapun kita bisa nyatakan dengan basis yang baru yang dinyatakan dalam ZA dan ZB. Nah, jadi gampangnya ZA dan ZB ini adalah basis yang baru gitu dari suatu syarat awal. Jadi gampangnya ya kayak AXI terus tambah AYJ gitu misalnya kayak gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Jadi kita bisa karena dia itu eigenvektornya ada dua dan berbeda, kita pakai dia sebagai basis. Oke. Nah, kalau ada mn, kita operasikan n kali, ya kan? Karena z-nya sudah kita nyatakan dalam bentuk ZA dan ZB, maka ini operasinya masing-masing ya. Tadi MZA sama dengan lambda A, jadi kalau M-nya n kali ya berarti ada ada M buah ada n buah M di sini. Ini nanti dikalikan aja, jadi lambdanya ada n juga. Jika ya obvious ya, jadi M Z A berarti ya lambda A Z A. Jadi kalau ada n buah, jadi langsung lambda n Z A lambda B n kayak gitu. Jelas? Oke. Nah, seandainya lambda A atau lambda B itu melebihi satu, exit unit itu artinya melebihi satu nilainya, maka jelas bahwa Z ini nilainya akan bertambah seiring banyaknya sektor yang dilewati. Jadi kalau ini lebih dari satu, misalnya dua atau satu setengah ya, satu setengah pangkat 100.000 itu kan udah berapa? Nilainya kan besar sekali. Artinya dia hanya bisa stabil apabila lambda A dan lambda B itu kurang dari satu. Jadi if it turns out that both jika lambda A dan lambda B sama dengan atau kurang dari satu, maka Z yaitu Z dan Z aksen tidak bertambah besar seiring waktu berjalan dan orbitnya stabil. Oke. Dari persamaan 347 dan 348, maka kita cukup jelas bahwa ini. Jadi kita bisa langsung dicoba ya. Ini kali ini sama dengan satu. Oh, kalau sama dengan satu, satunya lebih dari satu, satunya kurang dari satu. Ternyata nanti bisa kompleks.
Terus lambda A tambah lambda B sama dengan penjumlahan. Ya, cukup jelas. M11 tambah M12 disebut sebagai trace dari matriks M, disebut sebagai TRN. Jadi kalau lihat TR itu maksudnya jumlahkan komponen diagonalnya. Nah, kita anggap lambdanya itu bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa substitusi lagi. Jika 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 W itu real, ya jelas ya. Jadi kalau satunya satunya nggak sama dengan satu, yang satunya lebih kecil dari satu, satunya pasti lebih besar daripada satu, akhirnya orbitnya nggak stabil. Nah, kita asumsikan bahwa W-nya W ini, W di sini itu imajiner sehingga dituliskan J sigma, sigmanya real. J itu I ya kalau di sini bilangan imajiner. Nah, dituliskan pakai J di sini sehingga lambdanya jadi bilangan kompleks. Terus dituliskan bentuknya kayak gini. Ini tinggal 3 menit. Oke. Jadi setelah setelah melewati n sektor, kita dapat persamaan yang bentuknya kayak gini, kayak di atas ini. Di mana elemen dari matriks pada kanan Oke, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk dua persamaan, Zn doang, ya ambil yang atasnya doang, Zn aksen doang, bagian bawahnya doang. Nah, kita tahu bahwa Zn itu real ya. Ya, ya posisi real ya, masa posisi imajiner. Sehingga BZ itu merupakan kompleks konjugate dari AZ1A. Loh iya lah. Jadi Zn itu real. Oke. Kalau dikomplekskan, maka oh iya. Jadi aduh, tulis dulu. Kalau real itu berarti Zn harus sama dengan Zn bintang. Jadi eh, kalau yang pertama kan Zn sama dengan AZ1A eksponen I n sigma tambah BZ1B eksponen minus I n sigma. Nah, kalau dikasih bintang, diasteriskan A1A eksponen minus I n sigma BZ1B I n sigma. Nah, asumsinya A1 dan B1-nya real. Oke, ini nggak real ya kompleksnya. Berarti supaya sama, sama dilihat dari sininya, sama, maka AZ1A harus sama dengan BZ1B bintang. Nah, tuliskan kayak gini. Si A itu kompleks, AZ1A sama dengan P plus J, plus P plus I, maka P minus I. Ini tinggal 1 menit ya. Mau dilanjut apa enggak? Udah jam 12 di sana. Di sini sebenarnya jam 12 kurang 10 menit. Oke, Kamu bikin baru lagi Tan habis ini bisa. Bisa? Oke. Yaudah, ini stop dulu sampai sini terus kita lanjut di eh, link yang baru ya. Oke. Oke. Oke, lanjut yang tadi. Jadi di sini AZ1A itu karena kompleks konjugat. Kita sudah tunjukkan bahwa AZ1A itu kompleks konjugat dengan BZ1B. Langsung aja tuliskan kayak gini ya. Jadi ini apa bilangan kompleksnya. Kita asumsikan dia punya bentuk kayak gini, maka BZ1B itu kompleksnya dari A. Jadi tinggal dikasih ubah tanda minusnya. Sehingga persamaan 361 bisa dituliskan dalam bentuk yang seperti ini. Jadi yang AZ1A sama BZ1B diganti P sama Q. Oke. Terus P-nya dikumpulkan bagian yang ini, P, P-nya dikumpulkan, ini taruh ke kiri, jadi bentuk seperti ini.
Nah, ini dituliskan dalam bentuk sin sama cos. Udah dapat real lagi sekarang. Kalau P sama Q sudah pasti real ya. Jadi karena dituliskan dalam bentuk seperti ini, maka P real, Q juga real. Divisis, ini sudah fisis. Oke. Terus si substitusi ke sini, terus kita pakai aturan penjumlahan itu ya. Sebenarnya nggak ada penjumlahan apa, ini cuma dituliskan dalam bentuk sini aja sih. Ini kalau ini dipindahkan sini cancel ini. Ini dalam bentuk yang lebih praktis aja lah ini. Oke. Jadi ini Asia cancel sama bawah ya. Ini dituliskan dalam bentuk seperti ini supaya dia bisa kita definisikan suatu sudut baru disebut sebagai theta. Di cos theta itu adalah P per P kuadrat tambah Q kuadrat pangkat setengah ya. Biasa ya P per misalnya R gitu atau lain gitu. Jadi gampangnya P Q P kuadrat tambah Q kuadrat itu kan ini. Nah, ini cos theta-nya yang ini. Ini P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, nah, terus jadi cos theta, cos n sigma, sin theta sin n sigma sama dengan ini. Kita pakai aturan eh, penjumlahan cos ya, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, theta itu real, ya, ya jelas theta real ya, karena P sama Q real dan juga konstan. Ya, karena dia konstan karena dia ada di depan ini konstanta. Jika n jumlah sektor itu kita anggap sebagai variabel yang berubah, jadi n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Maksudnya kalau satu baru satu kali putaran, dua itu dua kali putaran dan seterusnya, maka 366 menentukan eh, nilai dari Z setiap sektor. Jadi ini apa namanya? Dia akan osilasi lah intinya. Jadi kalau misalnya ini sudah muter, ini kan ini di Z, ini di titik yang sama ya, ini di titik posisi yang sama. Jadi satu satu kali putaran gitu, balik balik ke titik yang awal. Misalnya kayak gini, ini di titik sini misalnya. Jadi Z1 ya di sini, Z2 juga di sini, Z3 di sini. Titiknya sini, tapi kalau titik aksialnya bisa jadi beda. Jadi kalau kita lihat ini sumbu XY misalnya. Nah, sekarang kita ganti jadi sumbu Z, sumbu Y misalnya. Nah, jadi nanti Z1 nanti bisa di sini, Z2 juga Z2 tetap di Y-nya yang sama, tapi Z-nya berubah-berubah di sini. Nah, karena ini ternyata kosinus, berarti dia cuman ke atas ke bawah sini aja. Jadi ya, jadi maksudnya dia nggak kemana-mana gitu, tetap tetap di sini-sini aja dengan aturan cos. Oke, jika sigma real, nah, ini masalahnya tadi sigmanya real. Jadi kalau sigma real itu berarti eksponen yang tadi eksponen W-nya tadi itu imajiner. Jadi syaratnya intinya lambdanya harus imajiner. Lambda real nggak stabil. Oke, Z aksen juga sama sehingga diperoleh persamaan yang sama persis. Theta aksennya itu real dan konstan. Jadi Z dan Z aksen nggak ada bedanya. Oke. Persamaan 36 indicate cyclic stable and stable behavior jika sigma real.
Oke, padahal lambda terkait dengan magnetic and geometric properties dari persamaan 354. Terus sama. Oh iya, lambdanya terkait dengan persamaan M11, M1, M22 tadi diberikan persamaan ini. Sehingga dapat persamaan ini, terus ini kan sama dengan 2 cos ya. 2 cos sigma Z. Jadi cos sigma Z sama dengan tris M. Jadi kita harus tahu. Jadi syaratnya dia stabil atau enggak itu di pernyataan ini. Jika M11 dan M22 sebagaimana diberikan di persamaan 327 sedemikian rupa sehingga setengah dari jumlah mereka adalah suatu bilangan di mana berada antara satu dan satu, maka Z real dan orbit axially stable. Jadi cos itu kan mentoknya dari nilai maksimum dari cos itu kan satu, minimumnya min satu. Jadi kalau selama trace-nya itu ada di satu dan antara satu dan min satu, maka sigmanya itu real. Nah, kalau lebih dari situ, berarti ini sigmanya imajiner. Kalau sigmanya imajiner, ini sebenarnya cos hiperbola gitu. Kalau cos hiperbola, dia eh, ya jadi nggak stabil karena cos hiperbola kalau kita plot itu bentuknya kalau nggak salah kayak gini ya. Kalau kalau dan sampai seterusnya gitu. Kalau cos itu kan kayak gini. Dia terbentang di antara sini dan sini gitu. Nah, kalau cos hiperbola bisa sampai nilainya besar sekali dan melewati tak terhingga. Sampai tak terhingga. Sebab tadi persamaan berapa tadi dibilangnya? 327. Jadi kuncinya itu adalah di trace-nya dari persamaan 327. Dan nanti kalau suatu ketika kalian desain magnetnya ada magnet dari satu sinkrotron, kalau ini ditambah ini itu nilainya kurang dari satu dan lebih dari min satu, pokoknya terletak di antara satu sampai min satu sampai Sebenarnya satu. half half the number Mas. Jadi Oh jadi eh, antara ya setengah intinya sampai kalau min setengah. dijumlah terus dibagi dua harus Oh, iya. antara satu dan min satu. Tadi itu persamaannya gimana sih? Eh, Trace oh M iya, soal setengah, cos setengah sigma trace, setengah sama trace. dengan setengah trace M. Ya, jadi berarti, oke. Jadi dari 2 sampai min 2 ya. Jadi kalau seandainya penjumlahan itu antara 2 sampai min 2, maka orbitnya stabil secara aksial. Oke. Ini berlaku selama axial force per unit displacement. Axial force per unit displacement itu bagian, ini ngomongin field index kayaknya maksudnya. Are constant over finite azimuthal distance. Ini maksudnya ini kalau n-nya bisa dipakai konstan sih. Kalau n-nya berubah-ubah kan ini persamaannya nggak berlaku. Oke. Nah, sigma z itu adalah perubahan dari fase betatron, osilasi betatron per turn, maka n sigma z memberikan phase shift ya. Terus ini jumlah apa namanya berapa kali dia itu berubah fasenya pakai 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 bilangan ini. Jika ada n buah sektor. Ya, tapi yang paling pentingnya di bagian sini ya, yang jelas. Jadi nanti kalau suatu kali ketika desain magnet untuk sinkrotron, bukan buat siklotron misalnya ini sih. eh Terus ditanya kira-kira stabil nggak gitu. Nah, stabil nggak stabilnya tahunya dari sini. Oke, mungkin sampai sini dulu lah ya. Ini juga sama kok. Oke, karena udah jam 12, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin. Nggak ada Mas.
Ya, Nurul ada yang mau ditanyakan? Belum ada juga sih. Kalau ada yang kurang jelas langsung tanya aja ya. Oke, berarti sampai sini dulu. Nanti minta filenya ya kan? Eh, rekaman ini. Oke, Mas. Ntar tak Oke, kirim ya, di Drive. oke. Ya, terima kasih. Kita lanjut minggu depan. Tadi ada sedikit pembahasan, terus dilanjutin ke bab berikutnya. Oke, minggu depan ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama.